Pak Reza hadir, sudah bisa bergabung dengan kita. Ini pada bisa on cam semua nggak nih? Mau pengen lihat muka-mukanya. Oke. Diusahakan on cam terlebih dahulu ya. Yang di kelas pun ikut on cam ya. Aduh. Nggak masalah. Udah pada siap ini? Nah, baik. Oh ya udah nggak apa-apa kalau misalkan ada kendala sinyal. Tadi sebelumnya kita belajar apa nih? Sama Pak Tama tadi? Tentang apa? Ada yang bisa jawaban dulu nggak nih? Temanya tentang apa tadi? Tentang good governance. Oke, di sini juga sudah ada Pemerintahan Bu Indah. yang baik. Halo Bu Indah. Bu Indah ini dari Belitung ya? Dari Yang Belitung. menjawab tentang tata kelola pemerintahan bukan? Oke, tata kelola pemerintahan. Bapak izin bertanya kepada kalian semua ya. Sebenarnya negara kita tuh adalah negara apa sih? Demokrasi, Pak. Oke, Izin menjawab demokrasi. Ada yang tahu kalau kita itu adalah negara hukum? Tahu, Pak. Pasal berapa itu? Indonesia negara hukum. Pasal 1, pasal 2, Ada yang tahu? ayat? Ya, pasal 1 ayat 3. Ayat 2. Pasal 1 ayat 3, bukan Pak? Ayat 3 ya? Pasal 1 ayat 3. Iya. Pasal 1 ayat 3, Pak. Alvira, Gina bisa di on cam dulu sih. Alvira ya? Alvira sih itu ya. Alvira juga mungkin bisa bergabung. Kamu juga, Rafli. Iya betul, pasal tadi yang jawab pasal 1 ayat 3 ya? Iya, Pak. Nah, ini betul. Negara Indonesia adalah negara hukum. Ada yang tahu kenapa disebut negara hukum? Karena apa, Sob? Kalau kedengeran nih suaranya nih yang Bapak. Terdengar, Pak Adit? Karena Ada lagi yang bisa jawab nggak nih? Kenapa kita disebut negara hukum? Pak, kalau menurut saya, negara Indonesia adalah negara hukum tuh karena setiap warga negaranya memiliki hak dan kewajiban yang sama di depan hukum dan hukum membatasi dan sekaligus memperkaya kemerdekaan warga negaranya. Oke, baik. Terima kasih. Tadi yang udah menjelaskan. Kopi ya? Sangat baik semuanya itu ya. Perihal tadi mengenai kenapa kita negara hukum. Jadi kurang lebihnya memang tingkah laku kita ini diatur oleh hukum. Jadi apa yang tidak boleh itu diatur oleh hukum. Kedengaran suara Bapak ya? Atau kalau nggak ada sinyal bilang Kedengaran, aja ya. Pak. Nah disinilah jadi kalau misalkan ada yang melanggar dari hukum itu pasti akan mendapatkan sanksi ataupun hal-hal misalkan denda dan sebagainya. Ini untuk mencegah agar tidak terjadi hak orang lain itu diambil oleh hak kita. Jadi ada batasan-batasannya, ini oleh hukum lah diatur. Misalkan nggak boleh membunuh, itu diatur di dalam undang-undang baik KUHP dan undang-undang yang lainnya. Nah ingin Bapak izin bertanya lagi, kalian tahu nggak kalau perjudian online itu diatur atau tidak di Indonesia? Sebenarnya diatur aja sih Pak sama peraturan di Indonesia, tapi kan kalau misalnya kita itu di negara kita apa-apa bisa dibayar pakai uang. Jadi ya walaupun misalnya udah ada peraturannya juga tetap aja ada terus yang kayak gitu. Oke, baik. Dari siapa? Boleh. Muhammad Desta Rizal absen 21 Pak. Baik. Makasih.
Informasi Teknologi UITE ya, Kopi, Oh Undang-Undang iya Pak, iya UITE. Pak, maaf. Ya, Ya, betul. Baik, terima kasih. Ada lagi yang lainnya? Yang mengetahui diatur di mana saja? Pasal 303 KUHP, Pak. Oke, baik. Jadi terima kasih yang udah menjawabnya. Jadi untuk perjudian online itu diatur di Undang-Undang ITE yang tadi ya 2008 yang pasal 27 itu untuk pelaku yang melakukan perjudian online-nya. Nah, untuk Pak KUHP ini, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di pasal 303 ini untuk yang menyediakan tempat, misalkan fasilitas, misalkan menyediakan warnet, misalkan untuk perjudian online dan sebagainya. Jadi ini bisa ditangkap juga, bukan hanya korban, tapi yang menyediakan fasilitas. Nah, Bapak izin bertanya lagi, ini semua pernah mengetahui ataupun ada temannya nggak nih yang pernah melakukan perjudian online, baik di HP ataupun di laptop? Pernah, Pak. Siapa? Pernah, Pak, teman, Pak. Terus kalian gimana nih? Sikap kalian gimana saat Diam aja. melihat? Gak ngerti, Pak. Gak ngerti gimana nih? Siapa ini Pak? Yang tadi Kaisar. yang bicara? Kaisar, Pak. Kenapa nggak ngerti gimana nih? Jadi pada saat itu ada beberapa teman saya yang Masuk terus nyepo gitu ya? Enggak, Pak. Oh, enggak. Kan suka banyak iklannya gitu, Pak. Suka kepencet terus yang kayak gituan. Iya betul. Oke, baik. Berarti masih ada lah ya pengalaman-pengalamannya. Nah, sebenarnya ini tuh bisa kalian tuh kalau misalkan ada teman kalian ataupun pernah kalian melakukan, ini sebenarnya bisa dipantau oleh cybercrime dari Polrestabes terdekat. Misalkan kalian di Kota Bandung nih ya. Ini Polrestabes Kota Bandung ini bisa sebenarnya pernah diduki mengenai perjudian online. Itu data-datanya bisa ketahuan tuh. Bapak izin sebenarnya. bertanya. Jadi Kan gimana Bapak nih, gimana? kalau pada saat kita memasuki link tersebut sudah terdeteksi IP address yang masuk ke link tersebut kan, Pak? Ya, Apa yang terjadi jika itu salah pencet atau enggak ada orang yang menyalahgunakan link itu, Pak? Jadi kayak misalnya seorang itu mengirimkan linknya kepada temannya, tetapi temannya tidak tahu bahwa itu adalah link togel, Pak. link togel, baik. Bagus nih pertanyaannya. Jadi kalau misalkan di perjudian itu sebenarnya terbagi-bagi lagi. Kayak tadi ya, ada yang ngejawab slot, ada yang ngejawab togel, ada yang ngejawab misalkan perjudian bola, perjudian online bola. Nah, sebenarnya ini Bapak pernah riset sebenarnya ketiga dari perjudian online ini tuh harus ada ID ataupun login dulu. Jadi kalau misalkan HP kita tiba-tiba ngeklik aja, itu sebenarnya nggak termasuk ke kita daftar kurang lebihnya. Jadi kalau misalkan kita ada akun dan juga kita memasukkan beberapa uang ke sana, itu bisa ke-tracking juga sama polisi apabila memang diperlukan. Izin bertanya lagi, Pak. Jadi untuk gimana? Kan itu berarti kalau dalam Pak, saya pernah dengar kalau misalnya yang judi-judi kayak gitu, adminnya itu udah bayar ke polisi, Pak. Jadi yang kayak gitu aman. Gak pernah ketangkap sama sekali admin yang kayak gitu. kamu orang Udah dalam ya, dibayar Des? gitu, Pak. Yoi. Jadi udah bayar gitu, Pak. Jadi udah ke polisinya teh. Udah terjaga ya. Berarti ya? Oh iya, udah dijaga. Jadi udah pasti nggak bakal ketangkep itu. Makanya sampai sekarang kan nggak ada apa, masih ada terus aja itu kan judi-judi itu. Jadi ini gimana kalau menurut kalian dari tadi pematerian yang baik? Berarti udah nggak baik dong? Kalau misalkan polisi bisa dibayar? Namanya manusia, Pak, susah dipercaya. Jadi secara idealnya begini ya. Secara idealnya ini udah ada aturannya juga tadi pasal 27 dan juga KUHP 303 apabila memang ada oknum-oknum tersebut, oknum-oknum misalkan polisi yang memang dibayar oleh bandar dan sebagainya, itu memang seharusnya tidak boleh. Nah, Bapak udah ada kasus sebenarnya di Polda Bali itu
ada sub bidang khusus gitu ya penanganan cybercrime ini gitu. Jadi ini tuh ada pengawasannya juga kalau di Polda Bali. Kalau untuk di Polrestabes Kota Bandung, Bapak belum diskusi lagi atau belum pernah wawancara lagi. Kalau untuk di Polda Bali itu sebenarnya ada dua. Jadi kan sebelum ada perjudian ini tuh ada upaya preventif dan upaya represif. Sebelum terlaksana dan sudah terlaksana upayanya. Nah, kalau misalkan upaya sebelum terlaksananya itu sebenarnya si cybercrime Polda Bali itu ya, itu melakukan patroli dalam hal di dunia maya pun secara offline-nya, karena ada beberapa warnet gitu ataupun yang menyediakan fasilitas untuk perjudian online. Pasal 27 dan juga KUHP. Gitu. Ada pertanyaan lagi nggak? Kejawab nggak nih tadi? Tadi pertanyaan yang tadi. Yang saya belum terjawab Pak, yang jika si penggunanya lebih jago dari cybercrime-nya Pak. Ya, kalau untuk yang lebih jago, yang pertama, ini berarti ada dua kemungkinan. Yang pertama, teknologi yang dari polisi itu kurang daripada si orang yang pengguna lebih jago. Nah ini yang kedua, ini kemungkinannya adalah polisi juga lebih jago karena teknologi dari polisi itu pasti dibiayai oleh negara. Fasilitas dari polisi pun nggak mungkin juga ece-ece. Berarti Pak kalau seperti itu, jika polisi dibiayai oleh negara, berarti banyak dong Pak sekarang yang sudah tertangkap. Tetapi masih banyak di luar sana yang bisa berjudi Pak. Iya betul. Karena untuk fasilitas polisi itu dibayar oleh pajak-pajak kita dan sebagainya. Jadi seharusnya emang harus ditangkap. Tapi kayak tadi misalkan kalau misalkan ada yang tahu misalkan dibayar polisinya sebagainya, ya itu baik lagi kepada polisinya masing-masing. Kalau misalkan nggak ketangkap paling bilangnya oknum dan sebagainya. Dalam aturan hukumnya juga udah diatur di pasal 27 dan KUHP 303. Apabila itu tidak ditegakkan, berarti ya hukumnya coba kita dilihat lagi apakah emang efektif atau tidak. Gitu. Karena kalau misalkan lihat di realita memang kadang-kadang susah ditegakkan karena misalkan uangnya banyak dan sebagainya. Tapi kalau untuk yang di Polda Bali itu masih banyak juga yang ketangkap. Yang Bapak lihat di riset yang di Bali ya. Nah ini nggak tahu untuk di Kota Bandung apakah ada yang ketangkap juga perihal yang perjudian online ini kayak misalkan slot dan sebagainya. Kayaknya pasti ada juga yang udah ketangkap. Tapi memang belum diekspos juga sih perihal itu. Gini Pak Dit. Jadi janganlah terlalu over. Gimana? Ya, oke, untuk masalah perjudian online paling ya. Itu langkah yang paling efektif untuk diberantas itu menggunakan upaya-upaya preventif menurut saya. Itu dimulai dari diri kita sendiri, dimulai dari kita sosialisasi ke masyarakat, kesadaran akan hukum dan juga meningkatkan kata-kata. Kenapa tak? Hah? Apa aja? Maaf Pak, sinyal Bapak patah-patah. Oke, jadi Iya, Pak, tadi menanyakan apakah di Bali atau tidak gitu. Kalau dibandingkan dengan kasus yang di Bali. Kalau kita lihat sih ada gitu. Mulai penanganan kasus tapi kan ini sudah berbeda gitu. Penggunaannya juga sudah berbeda, itu menggunakan iptek. Dengan adanya perkembangan iptek ini, tentunya alat-alat yang digunakan polisi gitu, itu juga masih banyak yang bisa diakali oleh para hacker atau bisa dibeli, atau ada oknum-oknum polisi bahkan oknum-oknum lembaga yang bermain di dalamnya, sehingga hal ini sulit diberantas. Kalau untuk upaya represif mungkin itu akan sulit, tapi untuk secara preventif kan tidak dikeluarkan oleh pihak-pihak lembaga lain,
itu masih tidak ada upaya atau masih bisa disadari lah. Itu masih bisa ada upaya atau masih bisa disadari lah dalam istilahnya. Ya sampai di sini bisa ditangkap ya. Ya sampai di sini bisa ditangkap. Mangga bisa. Jadi Pak, misalnya kan itu tuh pakai akun ya Pak. Jadi kalau kita buy online berarti kita pakai rekening kan Pak. Berarti setiap orang itu memasukkan nomor ATM ya kan Pak, nomor banknya. Kenapa kepolisian tidak bekerja sama dengan bank tersebut aja Pak? Jadi bisa dilihat penerangan uang itu kan ada data-datanya Pak. Dari mananya, kenapa nggak bekerja sama dengan bank Pak?